Bansai tapi sama cinta buding nyongo elok mambuwe hati kota dayo. Dah, suaranya habis kelamaan pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau yang selalu menghadirkan tokoh seniman pengusaha yang sukses di tanah rantau dan kampung halaman. Dan alhamdulillah hari ini kita telah hadirkan salah satu artis dari ranah Minang, ada Syakirani Putri. Halo. Gimana kabarnya? Aku Baik, enaknya baik, panggilnya apa? Syakira Syakira atau boleh, Rani boleh, Putri boleh. Kalau Putri kita Rinda Rani sama. Surendem pun boleh. Panjang dong kalau Panjang gitu ya. Rani aja kali ya. Rani boleh. Oke, Rani, halo, sibuk apa sekarang Rani? Sibuk diam di rumah. enggak. Jadi aku juga lagi ada Efek proyek. pandemi sepertinya. kalau diem Efek di pandemi. Jadi kita jadi kalem ya di rumah Iya. aja gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak lumutan ya. Takutnya begitu Ya, gitu. sibuk apa sekarang aktivitasnya untuk Aktivitasnya. mengisi masa-masa pandemi, masa-masa PSBB? Aktivitasnya apa? Pengen disebut tapi agak malu ya. Nggak apa-apa. TikTokan. Enggak, serius. Aku Bangun tidur TikTokan. bukanya handphone. Enggak sih, enggak. ya. Itu doang. Kelihatan banget gue pengangguran kayak gitu ya. Enggak, lagi proyekan juga. Aku ada rekaman. Ya. Tapi sekarang lagi di stop dulu karena lagi ngerjain yang di Padang gitu kan. Oh gitu. Terus paling model. Aku kan kebetulan aku ada kerja di tempat apa sih, sekolah make up gitu. Sekolah make up. Nah, aku kebetulan jadi di sana aku modelnya. Sebagai muse-nya. Yes. Aku muse-nya di situ. Ya paling itu aja sih. Berarti Gitu. masih sibuk ya ternyata ya. Tapi tidak sesibuk biasanya. Biasanya Oh, iya. tuh setiap mungkin hari. disuruh istirahat hikmahnya. Biasanya kan benar. mungkin sibuk sekali gitu kan aktivitasnya dengan job-job nyanyi yang luar biasa. Betul. Dengan job-job biasanya mungkin sebagai model pun juga di outdoor kan mungkin sekarang sudah mulai dikurangi ya. Iya, dikurangi. Selama masa pandemi ini ya. Jadinya indoor aja. Jadinya indoor Di aja. studio. Padangnya mana? Padang gue di mana ya? Ini Solo. Oh, di Solo. Solo. Karena udah dari kecil di sini kan. Dan kalau di Padang pun emang stay aja di rumah. Karena emang gak punya temen. Oh gitu. Kasian ya. Paling temannya ayah, ibu, kakak, saudara, sepupu itu doang. Paling kalau di rumah garukin tembok gitu ya. Garukin tembok, mojok, makanin debu. Gitu aja paling temen. Kalau di kampung halaman begitu ya. Iya. Berarti nggak boleh pulang kampung besok-besok ya. Iya jangan, takutnya nanti Habisin asma. tembok. Takutnya asma Habisin makan debu mulu. orang. Tapi sering pulang kampung. Enggak.
Jarang. Karena orang tua sudah di sini ya, sudah di Jakarta ya. Orang tua di sana, cuman aku kan di sini kan keluarga, sama keluarga. Orang tua di kampung halaman. Di sini tinggal sama siapa? Di sini sama keluarga. Sama keluarga. Keluarga kecil. Gitu. Berarti Syakirani ini termasuk merantau ya? Merantau dari aku. kampung halaman ke tanah Jawa. Tapi dari SD. Dari SD. Luar biasa loh. Sendiri tinggal sama keluarga, maksudnya jauh dari orang tua itu dari SD? Sebenarnya nggak jauh dari keluarga sih. Kalau dulu tuh aku merantau itu ibu gantian gitu loh. Ibu gantian datang ke sini, kalau nggak ayah, kalau nggak kakak gitu. Jadi ditengok. Ditengok gitu. Karena waktu itu aku pindah ke Jakarta itu karena hobi. Karena hobi yang ibaratnya aku pengen lomba. Dan lombanya itu di Jakarta gitu. Cuman ayah mutusin ya sudahlah, daripada bolak-balik lebih baik kamu stay aja di situ gitu. Nanti biar ayah atau ibu yang mantau sekali-sekali. Tapi berarti orang tua support ya? Support banget. Meskipun jauh dari orang tua, biasanya kan ada orang tua yang bukan memanjakan, mungkin belum percaya sama anaknya, apalagi seorang anak perempuan ya dong. Itu dibiarkan untuk merantau ke tanah Jawa, jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua, hanya untuk meneruskan hobinya. Kenapa nggak coba mengembangkan saat di ranah Minang? Gimana ya, di Padang pun, di ranah Minang pun aku dulu les vokal, aku juga lomba kayak gitu-gitu. Cuman waktu itu ada saudara yang kebetulan dia itu suka lomba juga, tapi modeling di Jakarta gitu kan. Nah dia ngajak aku untuk mengembangkan dunia model waktu itu. Nah akhirnya dia ngajak aku, terus aku juga ikut, terus jadi candu, jadi edik kan, jadi edik lomba. Kata ya capek lah gitu, mending di Jakarta aja gitu. Stay di Jakarta aja. Stay di Jakarta. Kebetulan kakakku juga kuliah di Berarti kan dengan Jakarta, arti meskipun ditinggal di Jakarta, tapi masih ada saudara yang mantau ya, masih dijaga oleh saudara-saudara yang memantau Syakirani untuk pergi ke sana kemari gitu. Masih. Kalau aku ngejob di sini juga ibu stay-nya di sini gitu. Jadi pas seandainya aku lagi ada kegiatan segala macam, ibu stay di Jakarta. Nanti kalau seandainya lagi off, baru ibu pulang ke Padang atau gantian ayah yang kesini. Tapi stay-nya benar-benar di Jakarta itu sama kakak yang pertama, karena kakak sekolah di sini kan, dia kuliah di sini. Jadi aku sama kakak gitu. Luar biasa ya. Maksudnya orang tua rela bolak-balik Jakarta Padang hanya untuk nengok anaknya. Berapa bersaudara Syakirani? Aku berenam. Anak ke? 6. Anak ke-6? Terakhir ya? Biasanya terakhir itu dimanja loh. Banget. Biasanya paling dieman-eman loh. Iya itu. Jadi aku pun ibaratnya disupport karir ini. Karena dulu aku tuh sakit-sakitan dari bayi itu, aku sakit-sakitan kan. Jadi dokternya bilang ini anak nggak bisa banyak pikiran gitu loh. Coba dicari tahu hobinya apa. Saat dia sibuk dengan hobinya, itu penyakit nggak akan datang gitu. Karena semua penyakit itu dari pikiran, mindset dari pikiran. Dari pikiran. Itu semua penyakit dari pikiran. Bener. Nah habis itu ibu bilang ini anak kayaknya seneng nyanyi deh dok gitu kan. Terus ya udah coba disalurin gitu kan. Salurin. Akhirnya ibu bilang oh ya udah coba sih salurin gitu. Akhirnya les vokal lah di Padang, namanya Sari Musik kalau nggak salah dulu. Nah aku les vokal di sana dan guru aku bilang, Bu kenapa nggak diinin aja si Raninya ke Jakarta gitu kan? Karena pelatih merasa Syakira ini punya bakat yang bagus ya. Nggak ngerti dah itu terawangannya dia terawangannya. Oh ini kamu cocoknya hidup di air gitu ya. Ini kamu cocoknya hidupnya di air ya, udah berenang gitu kan. Nah terus akhirnya aku bilang ya terserah gitu. Aku kan gimana ya, pokoknya intinya aku setiap dengar musik aku pengen nyanyi aja. Udah gitu intinya. Terus ya udah akhirnya nyoba ke Jakarta. Terus awal mulanya bukan nyanyi, malah di fashion show, catwalk kan. Aku pikir ayo udah coba gitu. Padahal nggak pernah sama sekali. Cuma karena ada saudara yang di bidang itu, kayak penasaran, kok seru ya, kok enak ya dapat piala gede banget gitu. Sedangkan aku kan kalau piala aku kan lucu-lucu kan, sudah ada kuacian. Belum mendapat. Belum mendapatkan yang besar. Terus akhirnya ikut lomba iseng, dapet. Terus akhirnya jadi edik. Akhirnya ibu bilang ya udah pindah aja di Jakarta. Ayah sama ibu tuh bilang kayak gitu, udah pindah aja. Karena takut capek. Terus ya udah akhirnya stay di situ. Dan sampai sekarang ya dengan akhirnya apa yang diinginkan
tercapai meskipun belum semua ya. Belum. Sudah puas belum untuk pencapaian sekarang tuh Syakirani? Kalau dibilang puas, nggak boleh cepat puas. Iya. Harus tetap belajar terus. Tapi sudah maksudnya untuk target sampai saat ini sudah? Belum sih. Belum juga. Belum juga. Belum apa? Kayaknya belum deh. Belum. Gimana ya kalau dibilang puas nanti dibilangnya nggak boleh cepat puas. Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa sih. Maksudnya sudah cukup kan, ada kategori puas itu kan, ada cukup puas atau puas banget gitu kan. Maksudnya ada kategori yang seperti apa gitu. Belum mencapai cukup puas juga, masih pengen terus gitu loh. Masih pengen lebih baik lagi terus, itu pasti semua. Ya orang yang pekerja keras pasti seperti itu, memiliki keinginan yang seperti itu gitu. Kalau lagu Minangnya yang terakhir diluncurkan apa? Lagu Minang ini lagu dangdut aku kemarin. Lagu dangdut. Apa judulnya? Kawin Tabaso. Coba nyanyiin sedikit nah. Pengen denger. Ada V-nya nggak? Lempar tisu nih. Ini tisunya. Oke. Biarlah nyoban say tapi sama cinta buding nyongo elok mambuwe hati kota dayo. Dah suaranya habis kelamaan pensiun. Nadanya agak miring sedikit gitu ya. Agak minor gitu. Masih bagus, luar biasa suara Syakirani Putri. Tepuk tangan kek. Wah. Tepuk tangan. Nah, gitu dong. Kasihan soalnya udah lama gak ditepuk tanganin ya. Iya, udah lama disawel. Kenapa sih, maksudnya kenapa lagu Minang gitu kan? Anak muda zaman sekarang banyak yang ngeluarin ala-ala K-pop, ala-ala pop British. Maksudnya kenapa gitu mau seorang anak muda mengeluarkan lagu dangdut lagi dengan bahasa Minang? Kenapa? Sebenarnya bukan lebih ke dangdutnya sih, aku lebih fokusnya ke Minangnya. Jadi kebanyakan banyak tuh yang anak-anak muda sekarang tuh soal Minang tuh apa sih gitu ya. Sedangkan di mancanegara aja orang tuh suka banget lagu Minang. Oh iya? Iya. Makanya aku bilang kenapa orang luar aja bangga kita tidak gitu loh. Kenapa nggak kita up sampai orang tuh benar-benar semua tuh kita kayak, intinya sekarang aku kayak meracuni anak-anak Minang itu oke loh, keren banget gitu. Iya. Dan satu lagi, aku nyanyi tadinya kan all round, pop, gini-gini segala macam nih ya. Aku nyanyi di Minang, tajir aku. Oh iya, tajir aku di Minang. Karena apa? Orang Minang tuh royal banget masalah yang kayak gitu-gitu ya. Berarti orang Minang banyak sih sebenarnya orang Minang yang juga masih mencintai adat istiadat. Cuma lebih kalau kita lihat lebih ke generasi mudanya itu lebih gengsi ya. Kadang padahal lagu-lagu Minang itu asik loh. Asik lagu banget. Minang mana yang nggak bikin goyang coba? Bener ya kan? Dengan salah satu alat-alat musik ya dari ranah Minang gitu kan, itu bener-bener kalau didengar tuh aduh itu nyaman banget, bener-bener gurih deh pokoknya ya. Bener-bener kayak apa lagu-lagu gamat-gamat gitu, iya kan? Iya. Cuma kalau anak-anak yang ibaratnya nggak tahu ya, mungkin itu selera ya, kita juga bisa maksain selera. Cuma kalau yang masalah yang kayak gengsi dan segala macam itu kayak aneh aja gitu, padahal Minang tuh enak banget ya, enak banget asli. Minang gitu ya. Temen aku juga orang, jadi abangku kan kebetulan dia waktu itu dia di Bali, temen dia orang Perancis, temen dia orang Belanda, temen dia orang luar sana. Mereka itu penasaran banget ya namanya bahasa Minang. Dia sampai belajar. Oh iya. Dia sampai belajar. Orang luar. Dia sampai belajar apa sih kalau makan bahasa Padangnya ya. Pokoknya hal-hal yang kecil-kecil gitulah. Dan sampai akhirnya dia ngoleksi album Minang. Iya. Kakak tahu Relan kan? Penyanyi Minang juga. Oh iya. Nah, itu dia sampai beli albumnya Bang Rel tuh sampai numpuk, dia bawa ke Perancis. Dibawa ke Perancis. Dibawa ke Perancis sama dia. Terus menurut teman-teman maksudnya orang-orang Perancis dengar lagu-lagu Minang itu gimana? Bagi dia tuh enak, apa ya, dia bilang ini enak banget, ini sama lagunya enak sama dangdut. Orang luar tuh seneng dangdut loh. Dan Minang pun gak kalah.
dia suka banget itu sama punya Indonesia asli loh, Nah, padahal ya. Iya, Ternyata makanya. orang-orang mancanegara itu nggak cuma menikmati kulinernya ya. Biasanya kalau ranah Minang itu kulinernya nggak usah ditanya ya kan. Dimanapun orang suka. Iya, dimanapun orang suka gitu kan. Karena memang kuliner dari ranah Minang itu khasnya tuh bener-bener berasa gitu, mulai dari santannya, dan itu ngolahnya pun ibaratnya 1000 banding berapa, cuma beberapa orang yang bisa ngolah gitu kan. Entah itu dari ranah Minang yang khusus gitu kan, entah itu dari orang yang mungkin lahir di Jakarta tapi mereka ada keturunan ranah Minang baru bisa mengolah makanan-makanan dari ranah Minang ya kan. Nah ternyata orang mancanegara pun juga menikmati adat istiadatnya ya. Adatnya juga. Makanya mereka kayak itu kalau seandainya nari piring ya, itu tuh gimana sih, kok bisa sih piringnya nggak jatuh gitu nanyanya. Terus kayak bahasanya lucu ya, ajarin dong gitu. Terus dia gitu, lagunya enak ya, sama kayak dangdut loh kata dia. Jadi lagu Minang itu didengar itu bawaannya kita pengen joget gitu. Kita pengen joget banget denger lagu Minang itu. Jadi Rani ini paham karena Rani ini juga sering ketemu ya sama para turis-turis. Dan mereka pasti setelah mendengar mungkin lebih banyak request lagu-lagu Minang, apalagi nih banget. lagu. Dia kadang-kadang ini kalau lagu Minang itu yang buat joget-joget tuh apa ya gitu. Terus mereka sampai nyari di Google, oh gini, di save kayak gitu. Makanya pas kemarin aku bikin ini yang proyekan ini kan aku Minang dangdut tuh ya. Terus ini bagus banget. Makanya kemarin itu aku tuh nggak punya YouTube, aku alhamdulillah ya subscribe-nya banyak banget, 5 orang. Jadi itu mama, papa, sama ada 3 ya kan. Yang 2 masih musuhan jadi belum subscribe. Yang 2 itu aku pinjam HP orang, aku subscribe sendiri. Oh gitu. Berarti saudara belum ada yang subscribe? Gak ada. Emang YouTube-nya gak penting aku mah. Yang penting Ramadisnya. Itu tuh lumayan banyak dibanding yang waktu kemarin aku lagu dangdut dangdut Indonesia. Itu lebih banyak viewersnya. Oh iya. Karena aku ngomong ke mereka kan, aku bilang, "Dek, tolong dong ini gitu. Ini dong, posting dong repost," aku bilang gitu. Iya. Suka banget gitu ya. Banyak banget yang suka katanya gitu. Makanya mungkin viewersnya dari situ aku rasa. Fansnya juga sudah banyak ya Shakira nih ya. Fansnya lebih ke rekrut persahabatan kayaknya. Jadi emang dia temen, toleransi teman berarti ya. Solidaritas temen. Ya tapi jangan salah loh, temen yang suka itu yang justru yang benar-benar tulus loh. Iya sih ya. Yang tanpa disuruh dia sendiri. Dia support, maksudnya dia support. Lo temen gue, lo mau seperti apapun lo gue support gitu kan. Bener-bener. Bener-bener lo. Dan sampai sekarang gitu orang tua Shakira ini kan bener-bener asli orang Minang ya, bener-bener asli orang Minang. Kedua orang tua Shakira ini itu menurut Shakira ini tuh peran orang tua tuh seperti apa di pencapaian karir Shakira ini sampai saat ini? Aduh, kenapa? Jadi Indosiar nanti. Peran orang tua menurut Shakira menangis dulu ya. Minum. Perannya maksudnya peran pentingnya seorang tua sampai pencapaian kesuksesan Shakira ini sampai saat ini, mulai dari dunia model kah, dunia bernyanyi gitu kan. Kita tahu Shakira ini adalah salah satu artis dari ranah Minang yang benar-benar pencapaian kesuksesannya yang luar biasa ya, dengan lagu-lagunya yang cukup banyak dikenal. Sampai di event-event Minang di Jakarta pun kalau namanya ada Shakira nih itu benar-benar pecah event di Jakarta gitu kan. Dan itu semua pasti nggak luput dari peran orang tua gitu. Pasti orang tua sih. Seandainya posisinya ibu di sini, setiap aku mau kerja, setiap aku mau keluar dari rumah itu aku pasti bilang, "Bu, cuci kaki dong," gitu. Aku suka minum cucian kaki. Oh ya? Jadi apa ya? Nggak tahu, kayak kebiasaan atau apa, aku nggak ngerti. Cuma kadang-kadang nggak, ibu lagi kotor kakinya, nggak mau gitu kan. Cuma aku bilang, ayolah bu gitu, nggak semangat nih gitu. Kenapa? Rani percaya itu semua ridho. Iya, aku percaya itu. Terus habis itu selalu bilang, ibu doain anaknya ya, jangan sampai bete, jangan sampai pokoknya acara lancar kayak gitu loh. Apapun itu. Sebelum aku masuk lagi ke nyanyi ini gitu, sebelumnya kan aku kantoran juga kan. Aku kantoran, aku mau interview aja aku langsung bilang, "Bu doain anaknya." Itu aku telepon terus, "Bu doain anaknya." Ya jadi kalau seandainya ditanya perannya orang tua ya gimana ya?
udah nggak tahu. Pokoknya kalau seandainya nggak ada orang tua, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu aja. Tapi hal Karena yang aku sangat bergantung banget sih. hal apa yang paling diingat sama Syakira nih? Orang tua, Perjuangan gitu. perjuangan orang tua untuk menemani Syakira nih, apa yang paling diingat? Atau pernah mengalami hal pahit kah? Atau pernah mengalami hal yang begitu manis kah? Apa yang paling diingat sama Syakira nih? Lebih ke ibu sih, lebih ke ibu. Lebih Ibu ke tuh ibu. hujan panas, pokoknya udah ampun deh pokoknya. Sampai waktu itu sempat ada tuh banjir gede kan. Di mana? Banjir gede di Jakarta. Ya. Nah, aku waktu itu ada acara kebetulan di Pekanbaru. Kita itu kumpul di Indosiar sekitar jam 7 pagi. Itu kita sampai naik skoci. Oh ya? Turun dari bus kita Itu ditemani sama ibu. Itu ibu tuh sampai yang basah-basahan. Terus aku bilang, ibu jangan itu gitu kan, maksudnya jangan ikut deh kalau gitu, bilang kan ganti baju dulu atau gimana. Tapi ibu bilang udahlah nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, besok kan ibu sakit gara-gara itu. Oh iya? Tapi ada rasa gimana gitu Syakira? Jadi kayak gimana ya, aku bilang udah ya bu, ibu ini deh, kadang-kadang kayak aku sampai detik ini aja kalau seandainya kerja gitu kan, terus ibu temenin ya gitu kan, karena aku kan nggak bisa nyebrang kak, sampai sekarang aku nggak bisa nyebrang. Jadi ibu mikir, nah kamu ntar kalau pergi sendiri nyebrangnya gimana gitu, ntar kalau gimana di jalan kamu gimana, mana anaknya cengeng gitu kan. Jadi ibu mikirnya sampai detik ini udah umur 27, karena dia marah kalau aku bilang 28. Jadi apa ya, pas ibaratnya kalau tanya peran ibu tuh udah nggak ngerti lagi harus ngomong gimana. Pokoknya orang tua itu emang benar-benar formulanya anak untuk berkarir itu orang tua. Orang tua Banget. Makanya Rani begitu percaya ya, doa orang tua tuh luar biasa gitu. Dan sampai sekarang pun Rani masih mencintai adat istiadat Minang, itu nggak jauh dari pesan dari orang tua pastinya ya. Rani masuk di Minang itu karena ibu bilang, nak pengen deh gitu kamu punya album Minang gitu. Terus aku bilang, kayaknya kalau album kayaknya sekarang nggak ada deh bu, kalau single apa ya, aku bilang gitu. Pokoknya aku upayain deh gimana caranya gitu kan. Aku anak band. Iya. Nah aku tadinya anak band. Aku tadi anak band. Biasanya anak band itu idealis dong, ya kan? Apalagi untuk masuk ke adat istiadat itu, aduh jauh banget ya. Jauh banget. Gengsi lah, apalah, lah pokoknya gitu ya. Tapi aku enggak, karena emang di rumah pun kita masih pakai bahasa Minang. Di rumah tuh pakai bahasa Minang, tapi aku nggak bisa bahasa Minang sama orang luar. Tapi kalau orang tua ngomong ngerti. Aku nyaut pun ngerti, cuman maksudnya kalau seandainya aku sama kakak nih udah biasa pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba kakak bahasa Minang sama aku pasti belepetan gitu. Kalau sama ibu ayah mah lancar, kayak tol gitu lah. Jalan tol sekarang kayaknya agak macet deh. Agak macet, berarti itulah. Oke, berarti segitu cintanya ya Rani ya sama adat istiadat. Iya. Tapi pernah tari tradisional dari ranah Minang? Pernah. Aku tuh di sekolah kan pasti bilangnya Rani orang mana? Orang Padang. Oh iya aku orang Padang gitu kan. Terus perwakilan ya sekolah. Padahal di situ aku tuh ekskulnya tuh nari jaipong ya. Nari jaipong kan. Biasanya kan kalau di Bekasi, Bekasi Jawa Barat, Jawa Barat. Aku bilang gini, aku nggak bisa jaipong. Emang kenapa? Aku bisanya ini aja, nari ini aja. Tari piring. Aku bilang gitu kan. Oh iya, dah wakilin. Cuman sendiri, joget-joget aja sendiri. Yang penting lu daerah gue. Yang penting percaya diri ya sama adat istiadat kampung halaman kita. Betul. Oke, kalau misalkan Syakira ini untuk nantang siapa gitu untuk hadir di podcast Kabar Rantau, orang awak yang mau ditantang siapa? Yang agak rame gitu ya. Terserah, pokoknya yang Syakira ini mau tahu beliau itu seperti apa, mencintai adat istiadat Minang di podcast Kabar Rantau ini siapa? Cowok boleh cowok? Boleh, silahkan. Nantang kayaknya penyanyi Minang aja deh ya. Bang Aril Ibnu. Tuh. Ngomong di kamera. Bang Aril Ibnu nanti kesini ya. Podcast bang, podcast bukan beres-beres. Oke. Ya terima kasih Syakirani Putri atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses selalu ya pastinya. Baiklah, untuk seluruh para
perantau dari Ranah Minang atau yang berada di kampung halaman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Yang mau komentar, kita mau undang siapa di podcast Kabar Rantau, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan ya pastinya kita selalu tunggu komentar-komentar positifnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.